Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, pada malam hari ini kita jumpa kembali dalam program diskusi ngobrol pelume tinggi di Ampera Burulubis, kilometer 1 Pasir Pangarayan, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Bagi pemirsa dan penonton yang berbahagia, silakan berpartisipasi dengan memberikan masukan, komentar kepada kegiatan ini, sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik ke depan. Sebab manajemen sendiri menaja forum diskusi ini adalah untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Rokan Hulu. Baiklah para pemirsa dan pendengar yang berbahagia, kali ini kita akan berdiskusi dengan seorang calon legislatif atau calon dewan ya. Selamat datang Pak Nanda di panggung ngopi. Selamat datang kembali. Oke ya. Tentang caleg milenial, generasi muda, calon pemimpin bangsa. Itu harapan kita. Saatnya yang muda ini berbuat dan berbicara. Kalau yang tua-tua kadang-kadang ingatannya sudah nggak fit lagi ya nggak. Makanya kita yang muda. Caleg ini kami informasikan kepada para pemirsa dan penonton yang berbahagia, caleg ini dari Partai Kebangkitan Nusantara. Kita ketahui bahwa Partai Kebangkitan Nusantara ini adalah slogannya pejuang suara rakyat selamanya. Begitu ya Pak Nanda ya? Benar sekali Pak. Oke ya. Sebelum ngomong-ngomong ini, sebelum kita nanti kita kasih dululah kesempatan kepada Pak Nanda menyampaikan profilnya, pendidikan gitu, sejarah kenapa mau menjadi anggota dewan. Silakan Pak Nanda disampaikan dulu kepada penonton. Saya kebetulan SD di SD 003 Rambah, tamat. Setelah itu melanjutkan pendidikan bidang studi SMP di SMP Muhammadiyah Rambah. Dilanjutkan jenjang berikutnya di SMA Muhammadiyah Rambah. Di SMA Muhammadiyah Rambah saya ini banyak mendapat ilmu di dalam bidang organisasi. Jadi pemikiran itu yang diasah dari SMA, sehingga ketika saya duduk di bangku jenjang yang berikutnya, bangku kuliah, saya ngampus di Universitas Pasir Pangarayan. Jurusan teknik sipil, dan disitulah saya mengembangkan dari organisasi. Yang pertama saya di ranting Ikatan Pelajar Muhammadiyah, IPM di ranting. Setelah itu saya asah terus sampai saya terpilih menjadi sekjen Dewan Pimpinan Daerah IPM, walaupun gak lama, walaupun 1 tahun ya. Yang penting sudah sejarah. Ya. Jadi disitulah saya terus menggali, dan sampai saya terjun di mahasiswa, di pergerakan di mahasiswa. Kebetulan pada masa itu saya di bidang ketua antar organisasi Ikatan Pemuda Karya.
Satuan Pelajar Mahasiswa. Nah, Luar biasa. di sini saya melihat polemik-polemik yang ada di masyarakat, isu-isu yang di masyarakat ini, bagaimana kebobrokan pemerintah. Ini dia. Kenapa sih dewan-dewan pada saat itu yang terpilih tidak bisa melakukan kinerja yang maksimal? Ini dia. Jadi timbullah rasa saya, bagaimana ya saya masuk di partai, bagaimana ya saya berpolitik, ikut di kelas-kelas ringnya politik. Ini dia. Gitu, ya. Jadi rasa itu kan, semoga saya dapat berbuat banyak untuk lebih aktif, memberikan tanggapan, solusi bagi masyarakat. Inilah yang saya terjun ke politik. Iya, betul. Iya, luar biasa Pak Nanda. Oke, pemirsa dan penonton yang berbahagia. Karena Pak Nanda ini dari mahasiswa pergerakan dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ini sangat cocok sekali nih kalau jadi pemimpin bangsa di masa-masa yang akan datang. Pak Nanda ini kan saya memang cukup mengagumi ketua PKN ini Pak Anas Urbaningrum. Selain senior saya, itu konsep-konsep beliau tentang kenegaraan juga saya kagum. Kenapa Pak Nanda itu pilih bergabung dengan partai PKN di kontestasi atau pesta politik yang akan datang ini, Pak Nanda? Kenapa saya memilih partai PKN? Sebelumnya saya ingin lebih menjelaskan. PKN ini terbentuk sekitar 18 bulan yang lalu, dideklarasikan sebelum Bapak Anas Urbaningrum. Itu ada kakanda kita, Bapak Pasak Gede Swardika, sebagai ketua umum. Ketua DPR dari PKS dulu ya. Apa? Pak Pasak Gede Swardika itu Hanura. Hanura ya. Hanura. Jadi petinggi-petinggi Hanura, ini PKN ini dibentuk dari pecahan Demokrat dan Hanura gitu. Di sini visinya PKN ini bergotong royong, bermucikari. Kita ini saling potong royong, kerjasama. Ya, di balik kerjasama semua kinerja itu rasanya ya ringan gitu. Ada kerjasama antara pimpinan pusat sama pimpinan daerah, pimpinan wilayah, sampai ke ranting-ranting kita ada kerjasama, sampai masyarakat juga kita ajak kerjasama gitu. Artinya berat sama dipikul, ringan sama dipikul. Iya, ini dia yang enak nih, Pak. Ya, betul. Terus apa yang menarik menurut Bapak? Kenapa jadi kader PKN ini udah lama atau gimana? Atau menjadi pengagum Pak Anas Urbaningrum udah lama gitu? PKN ini kan kalau kita bicara biografinya Bapak Anas Urbaningrum ini alumni dari HMI. Orang pergerakan juga. Orang pergerakan. Ya. Tentu lebih memahami bagaimana nantinya kinerja terhadap pemerintah. Ini dia yang kita butuhkan kan. Suara-suara yang lantang bisa melantangkan suara-suaranya di gedung paripurna. Inilah harapan kita. Itu sih. Ngomong-ngomong tentang suara ini, Pak Nanda, kita kembali ke yang lebih daerah Kabupaten Rokan dulu karena Bapak maju di dapil 1 ya. Dapil 1 ya majunya. Iya. Dapil 1 Kecamatan Rambasamo dan Bangun Purba. Menurut Pak Nanda hari ini suara apa yang di masyarakat hari ini masih belum sampai ke pemerintah? Suara apa yang akan diperjuangkan ini, Pak Nanda? Keadilan sosial ini belum ditegakkan secara adil. Masih banyak keadilan-keadilan yang simpang siur gitu kan. Bagaimana kita lihat aja di sekarang ini jalan-jalan Kabupaten Rokan Hulu, kita bisa lihat banyaknya proyek-proyek yang mangkrak, kita bisa lihat di gedung-gedungnya. Jadi
pendataan, data-data ini mesti dilengkapkan dan mesti dikerjakan, jangan dibiarin menumpuk. Ini yang kita harapkan itu. Kalau bisa kerjasama antara pemerintah daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat, ini rasanya sangat gampang lah, gampang. Karena kan anggaran itu kan bisa dicari. Kalau nggak ada anggaran, masyarakat juga pasti siap membantukan tenaganya untuk daerahnya. Siapa sih yang nggak pengen merapikan atau membaguskan tempat tinggalnya? Nah, ini pertanyaannya. Artinya infrastruktur hari ini belum terasa adil di Dapil 1 ini. Belum Ya. Belum. Kita bisa lihat kok jalan-jalannya bagaimana berlubangnya. Dan, ini Pak Nanda kan para pemirsa dan penonton yang sebentar Pak Nanda ya. Ini kita ada tadi pesanan ini para pemirsa dan penonton yang berbahagia. Pada malam hari ini kita ada promosi ini iklan dulu sebentar, nggak apa-apa kan? Nanti kita lanjutkan diskusinya. Dari UKM, ini perlu juga nanti kalau sudah jadi anggota DPR disosialisasikan juga apa tentang UKM ini, ya nggak Pak Nanda? UKM Santika. Jadi para pemirsa dan penonton yang berbahagia, jika ingin menikmati produk UKM Santika, bisa langsung datang ke Ampera Bodo Lubis. Nomor telepon tertera di atas ini, dihubungi manajemen ngopi. Ini enak, sehat dan gurih, halal. Ada kalau produk yang satu ini dari buah pare ini. Buah pare hanya dengan 10.000 kita sudah kenyang. Silakan para pemirsa dan penonton pesan, ada nomor HP di manajemen ngopi. Terima kasih. Kalau snack-snack ini biasanya milenial nih, Pak. Ya, milenial. Ya, milenial banget nih, Pak. Kalau snack-snack kayak gini kan sambil megang-megang scroll-scroll handphone ya kan. Ya. Ya, ini karya-karya karya UKM yang masih perlu kita, karena ini produk daerah Pak, produk Kabupaten Rokan Hulu langsung. Perlu kita sosialisasikan sehingga mendapat tempat di masyarakat. Kualitasnya bagus, gizinya bagus. Kenapa kita tidak sosialisasikan yang baik? Betul nggak Pak? Iya, benar sekali. Iya. Kenapa nggak ada support ya? Nggak ada support. Ini pertanyaannya. Kenapa nggak ada support? Pak Nanda, ini saya mau nanya ini. Kalau nanti Pak Nanda ini terpilih menjadi Bapak Dewan, Dewan itu sebenarnya, Dewan itu apa ya? Dewan itu dari bahasa Persia itu ya. Dari bahasa Persia, Dewan itu artinya berasal dari kata dipan, kursi panjang. Nanti Bapak nanti mendapat kursi di DPR ya nggak? DPR itu kan kinerjanya kan dia harus kolegial itu bekerjanya. Bagaimana nanti Bapak cara berkomunikasi baik itu sesama anggota DPR, baik kepada pemerintah, sehingga apa yang Bapak aspirasikan itu bisa real dan diterima akal oleh argumentasi yang Anda bangun itu bisa diterima oleh pemerintah dan bisa diterima oleh rekan sesama anggota DPR. Silakan ditanggapi dulu Pak Nanda. Kalau saya sih lebih kayak gini Pak. Ya. Terjun ke masyarakat, dengar keluh kesahnya, simpan dan ajak teman-teman yang lain diskusikan. Bagaimana, apa solusinya? Kalau nggak tembus mungkin sama teman-teman kita satu forum di DPRD, kan kita bisa ke pemerintah. Apa sih solusinya? Ini kan yang mestinya. Masyarakat itu butuhnya itu solusi. Bukan butuh janji loh. Bukan butuh janji. Kalau ada solusi, infrastrukturnya bagus, keadilannya bagus, ya rasa saya masyarakat itu nggak ada bakalan komplain. Kalau semuanya bagus ya, nggak ada bakalan komplain, nggak bakalan kritik. Kalau kita tidak siap untuk dikritik, jangan muncul ke publik. Ya, gitu aja. Luar biasa. Kalau di segi ekonomi nih Pak Nanda, karena Pak Nanda tadi bilang
mengutip sila kelima dari Pancasila ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bahkan saya tengok juga ke Pak Anas Urbaningrum juga sering mengkampanyekan sila kelima ini. Kalau Pak Nandas melihat di daerah kita di Kabupaten Rokan Hulu ekonomi itu sudah adil nggak kira-kira gitu? Kalau kita lihat adil atau tidaknya Pak, kita bisa flashback deh bagaimana kinerjanya dari pemerintah kita. Ada beberapa isu, ada minyak subsidi, penyelewengan. Ini kan mestinya subsidi ini untuk masyarakat menengah ke bawah. PDAM yang isunya kemarin sempat menghangat. Ini yang terlantar ini bagaimana? Masyarakat kecil yang butuh itu ke masyarakat kecil. Kalau orang-orang yang udah punya duit, udah mapan, bisalah dia beli air galon untuk mandi, Pak. Mandi itu. Iya betul. Iya, ngomong-ngomong soal PDAM ini, saya juga risih nih dengar-dengar air-air ini. Matinya lama. Itu BBM yang air-air ini viral di daerah kita ini. Ini penyakit ini apa nih? Apa kira-kira yang salah nih Pak Nanda kalau Pak Nanda lihat? Mungkin kita nggak bisa cuman kita bisa melihat secara tidak langsung. Ada beberapa oknum, permainan oknum di sini, Pak. Ex petinggi daerah mungkin, Pak. Diduga ya, Pak. Diduga ex oknum, ex. Ini yang bikin ribet ini, Pak. Artinya mentalnya belum siap untuk rakyat ya. Belum siap dan bangsa. Oke, para pemirsa dan penonton yang berbahagia, kami terus mengajak untuk bergabung bersama narasumber calon anggota DPR dari Partai Kebangkitan Nusantara. Perlu kami informasikan juga di panggung ngobrol Pulume Tinggi ini juga tersedia berbagai menu yang cukup ini tradisional nih Pak Nanda. Ada teh aren, ada kopi aren, ada gulai ikan baung di sini. Murah, 12.000 sudah kenyang. Kan gitu. Silakan datang ke sini. Ya ngomong gini Pak Nanda, kita lanjutkan diskusinya kita nih. Kalau Bapak melihat potensi daerah kita ini, bagaimana kira-kira? Apakah potensi alam yang kita miliki ini sudah tersedia untuk mensejahterakan masyarakat? Bagaimana benar? Kalau potensi alam, Pak. Kalau kita berbicara potensi alam, Rokan Hulu lah. Rokan Hulu khususnya. Kita bisa lihat ya, bagaimana masih banyak lahan-lahan kosong. Tetapi lahan-lahan kosong ini siapa yang dudukin? Ini pertanyaannya, mesti kita pertanyakan balik. Garis besarin, apakah ini untuk rakyat, ataukah ini untuk perorangan, ataukah ini untuk oknum perorangan? Jangan nanti untuk berbicara masalah rakyat, kepentingan rakyat, tetapi oknum-oknum ini menguasai lahan itu secara tidak legal. Seperti mana itu di daerah Rokan bilang banyak daerah Rokan, daerah Rambah, itu hutan adat ini ya. Banyak penggundulan hutan gitu ya. Ini penegak hukum gimana menurut Bapak Nanda? Udah bergerak belum ini? Kalau saya menyimpulkan nanti bilang tidak bergerak, rasanya tidak etis. Kalau berbicara penegak hukum bergerak atau tidak bergeraknya, mungkin lusa kita pertanyakan. Iya, luar biasa. Ya memang ini yang kita harapkan sebenarnya, para pemirsa dan penonton. Kita butuh darah muda, darah pemberani untuk memimpin daerah ini. Kalau sudah tua, mungkin darahnya mentalnya nggak sanggup lagi gitu Pak ya. Iya. Pak Nanda, kira-kira untuk kalau Bapak itu dipilih dan diberikan kepercayaan oleh masyarakat,
apa kira-kira program yang akan Bapak lakukan ketika nanti setelah duduk di kursi rakyat itu, Pak? Program saya itu simpel, Pak. Kalau masyarakat bisa kita bantu dengan uang, maka kita bantu dengan uang. Tapi mau sampai kapan masyarakat itu dibantu dengan uang? Itu makanya kita tuh bicara nanti tuh, kita panggil masyarakatnya, apa yang dibutuhkan, kita carikan solusinya. Jangan dikasih ikan, coba kasih pancing. Nah, kalau lapar dia carinya sendirian, udah ada pancingnya kok. Udah ada pancing. Artinya kita memanfaatkan potensi yang ada, Pak, ya. Potensi yang ada itu banyak, Pak. Iya. Perusahaan-perusahaan di Kabupaten Rokan Hulu ini banyak. Iya. Tetapi sampai saat ini masyarakat tempatan masih kurang diperhatikan oleh perusahaan itu. Ya gitu ya. Nah, kalau misalnya perusahaan itu lebih memperhatikan masyarakatnya, sejahtera Rokan Hulu ini, Pak. Luar biasa. PKS berapa ya, perkebunan berapa? Nggak usah lagi, Pak. Itu mungkin orang-orang yang di sana lebih tahu, Pak. Iya. Oke, para pemirsa dan penonton yang berbahagia, tanpa terasa kita sudah lama bergabung di Ngobrol Volume Tinggi ini. Pak Nanda mau ngasih pesan-pesan kepada para pemirsa dan penonton terkait pemilihan. Sebenarnya sih belum, masih tahun 2024. Cuma visi misi Pak Nanda menjadi anggota DPR bisa sampaikan? Kalau saya sih simpel, Pak. Ya. Sebagai perwakilan lah dari kaula muda, dari anak-anak milenial, ya kita harapkan itu bagaimana ide kreatif dari anak-anak muda ini tertuang, diperhatikan. Kalau seseorang kurang diperhatikan, dia bakalan cari perhatian. Nah, tapi kalau misalnya ide dia, kreativitas dia, potensi SDM kita itu tinggi loh, Pak. Masih banyak kok di daerah-daerah kita ini mempunyai IQ yang bagus, kinerja yang bagus, tetapi tidak diberdayakan. Nah, ini yang kita harapkan pemerintah itu lebih gitu. Jangan sampai kayak kita memberikan, kita fasilitasi dia, kita berikan dia beasiswa, tapi setelah dia jadi kita lupakan. Mestinya ini yang mahasiswa-mahasiswa, anak pelajar-pelajar seperti ini lebih diasah, diarahkan. Terus ditanya, apa yang akan kamu berikan? Apa yang kamu berikan setelah daerah memberikan fasilitas terhadap kamu? Apa yang kamu berikan untuk daerah? Kalau kita telah memberikan kewajiban kita kepada dia, maka kita boleh menuntut hak. Jangan kita tuntut hak dulu. Jadi kalau masyarakat itu wajar dia menuntut keadilan, menuntut kesejahteraan, menuntut seperti apa ingin dia fasilitasnya, wajar. Karena bayar pajak terus ya. Bayar pajak mungkin tiap tahun kalau untuk kendaraan bermotor. Belum lagi bangunan ya, Pak. Nanti kalau nggak dibayar pajaknya kena razia, Pak, ya. Kena razia, kena tilang, Pak. Iya, oke, para pemirsa dan penonton yang berbahagia, nampaknya ini ada komentar dari penonton kita nih, penonton kita, Pak narasumber is the best. Bagaimana pendapat Bapak terkait BBM subsidi yang akhir-akhir ini banyak disalahgunakan? Apakah pemilik POM atau penegak hukum yang kurang tegas dari Rajo Pangekar yang bisa dikomentari ini sih Pak Nanda, tanggapan dari penonton ini? Iya, silakan dikomentari dulu. Ini tepi jurang banget nih, Pak. Tepi-tepi jurang ya, salah menjawab diserubuk. Jadi apakah pemilik POM atau penegak hukum yang kurang tegas? Sebenarnya ini kita bukan berbicara tentang pemilik
atau penegak hukumnya yang kurang tegas, tetapi mungkin oknum petingginya. Oknum petingginya ini menyalahgunakan wewenang kekuasaan. Yang mana BBM subsidi ini mestinya itu diberikan kepada masyarakat menengah ke bawah, tetapi diperjualkan belikan kepada yang lebih gitu. Yang lebih gitu. Oh ya, oke. Terima kasih Pak Nanda atas tanggapannya. Para pemirsa dan penonton yang berbahagia, menjadi anggota DPR itu adalah impian kita, karena dengan setelah kita dipilih oleh rakyat akan ada pekerjaan-pekerjaan kita, baik itu nanti terhadap eksekutif maupun yudikatif, sehingga masyarakat mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para pemirsa dan penonton baik yang live di media sosial maupun yang berada di panggung ngopi pada saat ini, sebenarnya menjadi memimpin itu adalah dari hati. Ketika kita memimpin dari hati, cuma setiap kamu itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu akan diminta tanggung jawabnya. Oke, kami dari manajemen ngobrol volume tinggi yang dipimpin oleh Haji Sarkawi, panelis saya sendiri Raja Paluta, host Adi Irwan Hudayana, manajer Ramdan Lubis dan kru Bustami Nasution. Kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Semoga di kegiatan ngopi berikutnya tetap eksis. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kedatangan tamu narasumber. Ada dua tokoh. Yang pertama Bung Raja Paluta Rambe. Beliau salah satu aktivis, dulu aktivis demokrasi yang sudah ilalang buana se-Sumatera nih, bahkan sampai ke Pulau Jawa. Nah, yang selanjutnya selamat datang juga kepada Bang Ramdan Lubis selaku aktivis Kabupaten Rokan Hulu. Beliau sudah ilalang buana juga sampai ke Pulau Jawa sana, dan beberapa organisasi yang beliau pernah jalani, dan kita tahu beliau pernah juga menjadi ketua partai PBB Bulan Bintang di Kabupaten Rokan Hulu ini. Nah, di sini juga kita menyapa para undangan, para tamu yang hadir di Ampera Lubis, alamat di kilometer 1, tepatnya di samping Pengadilan Agama, dan juga kita menyapa para penonton yang sedang
live di media sosial, baik itu media Facebook, media TikTok, dan media YouTube dan Instagram. Nah, tentu di sini kita ingin bincang-bincang nih Pak Rambe dan Bang Remlan. Beberapa hari yang lalu kita melihat di DPRD ada pembahasan tentang interpelasi nih. Nah, di sini anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu, Bank Likuidasi Indonesia, kemudian saya rasa itu kan keputusan dan kebijakan politik yang diatur dalam undang-undang. Ini adalah menjawab keresahan masyarakat. Saya berharap ini adalah murni demi kepentingan masyarakat banyak. Nah, saya sekali lagi berharap ini bukan adalah upaya transaksional politik dalam pilkada. Karena ketika itu hanyalah sebuah kesepakatan kejahatan menjelang pilkada ini sangat merugikan kita sekali. Makanya saya berharap bahwa wakil rakyat yang menjadi wakil kita yang telah kita berikan mandataris kepada mereka supaya menjelaskan ini sejelas-jelasnya kepada masyarakat makna dan tujuannya. Karena pemerintah juga boleh menjelaskan walaupun tidak kepala daerah, mungkin bisa menjelaskan bidang itu. Ketika berbicara masalah kerokan huluan, karena yang diinterpelasi hari ini adalah masalah HGU, ya memang betul kita melihat beberapa fenomena dan problem HGU di Kabupaten Rokan Hulu ini seolah-olah peran dan fungsi DPR itu sama sekali, ya saya tidak menafikan mereka. Hari ini kita lihat mereka menggunakan hak interpelasi mereka terhadap HGU PTED. Ya mudah-mudahan saja perjuangan ini adalah bentuk keseriusan mereka membela masyarakat. Tetapi sampai hari ini saya pernah mengundang salah satu anggota DPR yang ikut dalam interpelasi untuk berdiskusi. Tetapi beliau menyampaikan bahwa ya kami ingin menyelesaikan persoalan ini secara internal. Ya kita berharap sebenarnya masyarakat mengetahui perkembangan berikutnya sehingga kita tidak menduga-duga jangan-jangan di sini ada konsekuensi atau transaksi politik. Begitu kira-kira. nah, mudah-mudahan dengan kegiatannya anggota DPR Kabupaten Rokan Hulu ini benar-benar memang murni ya, bukan sengaja dibuat untuk kepentingan personal atau kepentingan bersama ya. Nah, tentu di sini Bang Ramlan dengan tanggapan dari Pak Raja Paluta Rambe atau Pak Rambe, mungkin bisa nggak diapain sedikit? Oke, kita kembali lagi membahas masalah ini. Yang menurut saya hak interpelasi ini ya yang hari ini digulirkan oleh 10 anggota DPRD dari 6 fraksi. Kalau dalam catatan saya itu ada 6 fraksi itu, karena dari 6 fraksi ini bisa kita pilih ini menjadi 2. Yang pertama, rombongan yang pertama itu anggota dewan yang kemarin itu juga pengusung pemerintah daerah, kepala daerah kita yang hari ini. Salah satunya itu dari fraksi Nasdem. Kita pernah membaca, mendengar, dan juga kita menyaksikan pada hari itu fraksi Nasdem pernah mengeluarkan kartu merah loh. Kartu merah di akhir masa jabatan Bupati Sukiman pada saat itu periode pertama. Nah, hari ini di periode kedua Nasdem juga menggunakan hak interpelasinya. Berarti ini meningkat ini. Nah, kemudian ya pertama fraksi Nasdem ada 3 orang. Fraksi Demokrat juga ini pengusung juga ini kemarin. Fraksi PDIP pengusung, fraksi Partai Gerindra pengusung. Kemudian ada 2 fraksi lagi yang kemarin itu tidak mengusung, hari ini dia menggunakan hak interpelasinya.
Yang pertama dari 2 anggota DPRD dari Partai Golkar, fraksi Golkar, dan 1 lagi dari fraksi Membangun Nurani Bangsa. Nah, jadi kalau kita membaca terkait dari 45 anggota DPRD itu, ada yang dari pengusung, ada yang dari lawan politik di saat pilkada kemarin. Tapi yang paling banyak ini yang dari pengusung. Tentu kita punya apa? Di dalam benak kita itu ada tanda tanya besar loh. Tanda tanya besar kemarin mengusung, hari ini meminta hak interpelasinya, menggunakan hak interpelasinya untuk meminta keterangan ataupun jawaban dari kepala daerah itu sendiri. Jadi kalau menurut saya ini hak interpelasi ini merupakan hak istimewa DPRD yang harus kita hormati bersama. Jadi artinya Bang Ramlan, di dalam pembahasan interpelasi di DPRD, apakah ini sidang terbuka atau sidang tertutup? Karena masyarakat kan ingin juga tahu nih sejauh mana kegiatan anggota DPR tentang interpelasi terhadap pemerintah kabupaten. Ya, kalau kita membaca kepada terbuka atau tertutupnya sidang-sidang di DPR, semuanya tidak boleh yang tertutup. Boleh ya? Harus terbuka. Artinya untuk boleh, umum. siapa aja boleh ya? Boleh. Nah, tentu melalui aturan juga. Nah, karena itu lembaga negara. Nah, tentu kita boleh melihat, boleh mendengar, boleh mengamati, tetapi tidak ada kita punya hak untuk berbicara. Tentunya karena kita sudah percaya wakil-wakil kita yang di dalam sana itu pasti akan membawa aspirasi masyarakat Rokan Hulu untuk yang baik. Itu yakin kita itu. Baik, terima kasih kepada Bang Ramlan yang sudah memaparkan tentang interpelasi, dan begitu juga Pak Rambe sudah memaparkan. Nah, tentu di sini harapan daripada masyarakat kan ingin kepada DPRD. Nah, tentu apakah Pak Rambe selaku aktivis nih mewakili organisasi yang Pak Rambe geluti, apa kira-kira yang kita berharap kepada anggota DPR Kabupaten Rokan Hulu dan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu juga? Ya, DPR itu adalah lembaga tinggi negara. Mereka bekerja secara kolektif, kolegial. Jadi ketika mereka menggunakan hak konstitusi mereka, harus jelas dong bagi masyarakat apa plus minusnya ketika sebuah kebijakan itu dibuat oleh pemerintah. Kan tadi disampaikan oleh Pak Ramlan adalah masalah HGU. Otomatis ada plus minusnya pada masyarakat. Kemudian kejahatan apa di sana, kan gitu. Harus jelas dan terang benderang. Jangan kita nggak tahu apa persoalannya gitu. Kalau itu kejahatan pidana, ya silakan aparat hukum bergerak untuk melakukan tindakan-tindakan pidana yang dibutuhkan. Kalau tindakan administrasi, ya silakan pihak yang berwenang dalam hal administrasi bekerja. Kan begitu. Artinya kita berharap semua dengan kehadirannya para legislatif yang terhormat itu, masyarakat diuntungkan dalam setiap kebijakan pemerintah. Maka ketika mereka melakukan hak konstitusi mereka dalam bentuk pengawasan kepada kebijakan pemerintah, ya kita berharap mereka benar-benar murni melakukan itu. Saya sekali lagi jangan sempat kita ada duga-dugaan yang lain di situ, kan gitu. Kong kali kong ya di belakangnya. Saya tidak mengatakan kong kali kong, tapi setiap kebijakan politik itu pasti ada transaksi di belakangnya, kan begitu. Itu aja kira-kira. Baik, terima kasih kepada Bang Ramli. Nah, di sini kita juga melihat dalam kegiatan yang disampaikan oleh Bang Ramlan tadi, beberapa kali masyarakat Kota Lama nih
kenapa interpelasi ini keluar? Tentu di sini kan terjadinya perpanjangan HGU. Nah, tentu dalam beberapa kali yang kita lihat, masyarakat datang ke pemerintah, datang ke DPR untuk menyuarakan aspirasi mereka. Nah, tentu kita berharap juga nih mungkin ya kepada pemerintah untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, yang ingin saya tanyakan, ada sekarang yang saya lihat nih itu di media sosial, salah satunya tadi PT Eka Dura. Nah, ada juga satu lagi nih, ini kayak beberapa, udah 2 kali saya lihat nih dari masyarakat Rambah Samo dan Ujung Batu nih kayaknya nih kemarin tentang PT SAI ini. Iya. Kita pun juga berharap kepada para anggota dewan yang hari ini menggunakan hak interpelasinya, jangan berpatokan hanya masyarakat Kota Lama perpanjangan HGU PT EDI, karena masih banyak, bukan Kota Lama saja itu yang mau saya inginkan itu di dalam mereka membuat usulan hak interpelasi itu dasar-dasarnya ya jangan Kota Lama saja, karena Tapi harus semua ya. iya selama ini kan banyak, ada yang dari masyarakat Tambusai, Mahato ya. Mahato, Pramasamo, Ujung Batu. Nah itu jadi seharusnya masyarakat wakil kita di dewan itu yang menggunakan hak interpelasinya itu dicantumkan lah, karena perpanjangan HGU mereka juga di zaman pemerintah daerah yang hari ini memimpin kita itu juga harus dipertanyakan. Jadi seperti di apa ini PT MAN, DJSP-nya juga tidak dilaksanakan, 20% yang menjadi hak masyarakat di situ juga tidak entah kemana kebunnya. Masyarakat terus bertanya, ya anggota dewan itu seharusnya ya masukkan juga lah sebagai dasar-dasar untuk menggunakan hak interpelasinya. Itu harapan kita. Baik, terima kasih kepada Bang Ramlan. Nah, tentu di sini kita berharap juga nih kepada bapak-bapak anggota DPR kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Nah, kita berharap juga kepada pemerintah nih ya untuk benar-benar melaksanakan tugas nih ya. Jangan sempat nanti diinterpelasi sedikit-sedikit interpelasi, sedikit-sedikit interpelasi. Nah, tentu nanti ini jadi pertanyaan bagi masyarakat kan begitu. Nah, tentu di sini sebelum kita mengakhiri ini Pak Rambe, apa motivasi Pak Rambe untuk kira-kira menyuar dari ngopi ini, ngobrol volume ini, mudah-mudahan ini bisa didengar atau bisa ditonton nih oleh pemerintah, oleh badan legislatif, anggota DPR kan, supaya program interpelasi mereka benar-benar dilaksanakan gitu loh Pak Rambe. Ya, berbicara tentang Bang Ramlan boleh juga nih, ini kita coba. ya berbicara tentang motivasi, saya rasa bukan motivasi bahasanya, karena ya satu sisi kita bangga dengan wakil rakyat kita karena mereka menggunakan haknya, hak konstitusinya. Tapi kalau di satu sisi lain ya memang harus seperti itu mereka, karena mereka itu gaji mereka, makan mereka, bahkan tempat tidur mereka itu dibayar oleh rakyat, Bapak. Kalau mereka tidak menjaga amanat yang diberikan oleh rakyat itu, ya macam mana, kan begitu. Kemudian melihat beragam problem yang ada di negeri kita ini, saya rasa itu biasa-biasa saja, nggak ada yang istimewa, karena itu kan sesuai tuntunan daripada Undang-Undang MD 3 nomor 17 tahun 2014 itu. Ya biasa-biasa saja kalau menurut saya.
yang perlu menjadi perhatian bagi kita, implikasinya, endingnya apa, finishingnya apa di sini. Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Ketika mereka menggunakan hak konstitusi mereka untuk meminta penjelasan kepada pemerintah, kemudian usulan itu nanti akan diparipurna di lembaga tinggi negara, tingkat daerah. Endingnya apa ini? Finishingnya apa? Kan itu harapan kita. Jangan hanya menggunakan hak tetapi Iya. hasilnya nggak ada. Iya. Kan itu harapan kita ini anggota dewan ini, jangan hanya mengusulkan hak interpelasinya lalu nanti ada transaksional di belakang sana, lalu hak interpelasinya mentok sampai di situ aja. Kita nggak berharap itu, agar masyarakat ini juga bisa menilai loh, karena pemilu 2020 udah diambang pintu ini. Artinya ini kan udah mulai masuk tahap nih. Nah, jangan sempat nih jadi bahan ya Bang Ramlan ya. Karena begini, hak interpelasi ini kan haknya anggota DPRD yang harus digunakan, yang selama ini haknya itu ada, kewenangannya itu ada, tapi nggak dipakai. Hari ini dipakai, tapi jangan hanya memakai hak interpelasi lalu ya kata Rambe tadi tidak ada endingnya, nggak ada finishingnya. Kita berharap jangan begitu. Kita minta nanti hak interpelasi ini punya keputusan yang berpihak kepada masyarakat. Nah, agar masyarakat nanti bisa menilai 45 anggota dewan cuma 10 yang menggunakan hak interpelasinya. Layak atau enggak nih untuk 2024. Jadi masyarakat sendiri yang memilih, yang menilai. Nah, kita hanya memberikan pandangan. Jadi kalau ini sukses, saya yakin 10 ini masih terpilih lagi nih. Kalau sukses ini, kalau gagal ya saya juga nggak begitu apa. Iya, menambahi itu karena apa namanya yang diinterpelasi itu soal HGU. Apakah dengan adanya interpelasi itu HGU itu bisa diundur, bisa dicabut kembali, atau ya dengan interpelasi itu mereka bisa mencopot bupati, kan begitu? Saya rasa itu. Saya tidak, saya ketika sebuah kebijakan politik itu dibuat, karena kita tahu bahwa politik itu menampilkan yang manis-manis di depan, kan gitu. Di belakang kita kan kita tidak tahu. Jadi saya minta ini transparansi ini. Itu dia panelis. Artinya tujuan masyarakat terpenuhi di dalam hak interpelasi anggota DPRD ini harapan kita. Baik, terima kasih kepada Pak Rambe dan Bang Ramlan. Ini jelas ya para pemirsa, harapan kita dengan tentang interpelasi yang dikeluarkan oleh anggota DPR Kabupaten Rokan Hulu ini mudah-mudahan kelar atau selesai, dan pemerintah untuk legowo menjawab semua permintaan daripada Badan Legislatif Kabupaten Rokan Hulu. Nah, para pemirsa, pada malam hari ini sudah waktu telah sampai. Jelas di sini kami dari manajemen ngobrol volume tinggi untuk mengakhiri acara pada malam hari ini, season yang ke-24. Nah, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah hadir pada malam hari, dan terima kasih juga kepada para pemirsa. Ya mungkin ada, mungkin sebelum kita akhiri, kita coba minta closing statement dulu kepada Bang Rambe. Ya, kita bangga dengan wakil rakyat kita ketika mereka menggunakan haknya untuk kepentingan masyarakat. Tetapi perlu kita pahami bahwa kebijakan itu harus menguntungkan masyarakat, rakyat yang banyak. Jangan sempat kebijakan itu
hanya untuk kepentingan pribadi dan golongan. Maju terus wakil kami di DPR sebagai lembaga tinggi negara. Semoga perjuanganmu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhir bincang-bincang kita malam hari ini, saya hanya ingin sampaikan kepada para anggota DPRD yang hari ini mungkin sebagian besarnya kembali maju, ini adalah cambuk ini. Berhasil atau tidaknya interpelasi ini ada manfaat dan mudaratnya buat para wakil kita. Mohon interpelasi ini laksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bang Ramlan. Ini memang luar biasa nih, artinya ini tantangan ya bagi anggota DPRD Kabupaten Rokan Hulu. Ketika ini tidak berhasil, ini jadi penilaian bagi masyarakat. Nah, ketika ini berhasil, ini juga penilaian bagi masyarakat. Nah, baik para pemirsa, waktu setelah menunjukkan pukul 21.57, kami Ade Irwan Hudayana, manajemen Ngopi Ngobrol Volume Tinggi, untuk mengakhiri acara ini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman DPR.